Ya, shalom. Shalom. Ya, kita datang dalam kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita membawa segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah setia menolong kehidupan kita sampai saat ini. Kita ada sampai saat ini itu bukan karena kuat gagah kita, melainkan itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan semua karena anugerah-Mu. Semua Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu sembah Dia. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan syukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat mujizat-Mu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan lagu pujian yang mengatakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Untuk doa pembukaan minta dengan kasih Kak Primus sama kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap hati kami, pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bangun dengan pagi dengan indah ini ya Tuhan. Itu karena kebaikan dan kemurahan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan setiap doa kami, pergumulan kami kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk kita kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan, Ku perlu Engkau Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanku. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur. Kami membawa pujian dan penyembahan di dalam hadirat-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Kami datang dengan rasa berterima kasih di dalam hadirat-Mu. Kami bisa sampai hari ini tetap teguh berdiri, melewati segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi semua karena pertolongan-Mu. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu, firman-Mu akan menjadi penolong dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Hati kami yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hati kami adalah hati yang lembut. Biarlah kami menerima segala sesuatunya Tuhan, benih ilahi untuk tertanam dalam kehidupan kami, dan menjadi bukti dalam setiap perbuatan kami. Sehingga iman dan perbuatan kami berjalan seiringan, berjalan dengan seimbang. Sehingga dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam setiap apa yang menjadi perjalanan hidup kami, kehidupan kami menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Kehidupan kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Kehidupan kami menjadi berkat bagi gereja kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membawa tema yaitu bayar lebih mahal. Dalam setiap kehidupan kita, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kita harus memiliki tujuan, kita harus memiliki satu tempat atau satu hal yang terpenting bagaimana kita menempatkan yang dinamakan bayar lebih mahal. Dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita belajar dari kehidupan Yunus. Mari kita baca di dalam Yunus pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yunus pasal yang pertama, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Datanglah,
firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah selalu berupaya dan berusaha untuk berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita diingatkan bersama-sama bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita yang terlebih utama adalah menyenangkan hati Tuhan dari setiap apapun yang kita kerjakan, baik dalam kehidupan saya secara pribadi, baik dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan. Karena setiap rencana kehidupan kita yang kita rangkai, tetapi perlu kita ketahui, firman Tuhan pun berkata, hanya Tuhan yang menentukan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik, sebab Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Maka dari itu, kenapa dalam setiap langkah kehidupan kita, kita diingatkan bersama-sama, baik dalam kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini bahwa bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan. Nah, kita belajar dari kehidupan Yunus, bahwa Yunus menerima panggilan dan perintah Tuhan untuk memberitakan pertobatan ke kota Niniwe, kota yang besar. Tetapi kita dapat melihat sebuah keputusan, dan di dalamnya ada kalimat dikatakan membayar perjalanan tersebut, berbalik tidak ke kota Niniwe tetapi ke Tarsis. Yunus membayar lebih mahal. Untuk apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Tadi kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, dikatakan ada kalimat jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tidak mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi Yunus jauh melarikan diri. Dia menuju ke Tarsis. Yang diinginkan Tuhan adalah ke kota Niniwe. Tetapi Yunus menuju Tarsis. Dan di dalamnya dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ketiga, ia membayar biaya perjalanannya. Ada bayar yang lebih mahal. Ada pembiayaan yang lebih mahal. Nah, kita diingatkan bersama-sama bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, terkadang kita memiliki sebuah pengertian. Firman Tuhan dikatakan tujuannya Tarsis. Ini juga mengistilahkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki tujuan Tarsis. Tujuan di mana kita memiliki pandangan bahwa tempat yang kita pilih itu lebih nyaman. Tempat atau situasi yang kita lebih pilih itu adalah yang lebih nyaman. Lebih masuk akal. Keadaannya itu lebih membuat kita nyaman. Kita anggap itu adalah Tarsis. Seperti Yunus menganggap bahwa untuk mengabarkan sebuah pertobatan di kota Niniwe, itu membuat hal yang tidak nyaman bagi kehidupan Yunus. Hal yang tidak nyaman. Hal yang membuat tantangan yang terbesar. Tetapi perlu kita percaya, saudara, bahwa saat Tuhan memerintahkan, saat Tuhan menunjukkan sebuah tujuan,
percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Percayalah dalam kehidupan kita, saat kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, dan saya percaya perintah Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab, semuanya mengarahkan kehidupan kita untuk menjadi pribadi orang yang benar, menjadi pribadi orang yang baik. Dan saya percaya kita garis bawahi saat kita dipimpin untuk menjadi orang yang benar dan orang yang baik, pasti tidak akan menyalahi norma-norma kehidupan terhadap sesama. Karena apa? Firman Tuhan mengarahkan kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada kemuliaan Tuhan. Kita memiliki tanda kutip tarsis. Kita menganggap situasi, tempat, keadaan yang nyaman yang kita inginkan. Yang aman yang kita inginkan. Yang lebih masuk akal yang kita inginkan. Maka dari itu kenapa dalam kehidupan kita, kenapa kita perlu mengutamakan Tuhan? Supaya saat Tuhan memberikan perintah, saat Tuhan menginginkan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita, kita memiliki kedewasaan. Dan kalau kita membaca dalam apa yang dialami oleh Yunus dalam Alkitab, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Yunus tetap sampai di kota Niniwe. Dan penyertaan Tuhan itu luar biasa saat Yunus memberitakan pertobatan di kota Niniwe. Karena apa? Dalam proses di mana Yunus, kalau kita baca dalam Yunus pasal yang pertama, saat kapal itu tergoncang dengan badai, dengan gelombang, Yunus bukan ikut serta membantu, tapi Yunus malah masuk ke dalam kapal dan dia tidur nyenyak. Dan nakoda itu melihat, engkau masih bisa berbaring tidur nyenyak, padahal kondisi kita sedang begini. Engkaulah berseru kepada Allahmu, supaya Allahmu mengindahkan kita, sehingga kita tidak kena malapetaka. Tetap kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan Yunus. Sehingga nahkoda itu dan seluruh awak kapal sudah berteriak kepada Allahnya. Tetapi ada sebuah perbedaan. Kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan Yunus. Dan saya juga percaya sampai hari ini kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga dalam setiap apa yang kita lalui, Tuhan selalu membuat kehidupan kita berbeda. Situasi sama, tetapi kita tetap kuat. Situasi yang kita alami sama, tetapi sukacita Tuhan menyertai kehidupan kita. Situasi yang kita alami sama, tetapi kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dialami oleh Yunus, awak kapal, seluruh yang ada dalam kapal itu membuat undi. Dan undi itu tepat kepada Yunus. Dan mereka bertanya, apa yang harus aku lakukan dengan engkau? Yunus berkata, buanglah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Nah, kita dapat melihat, saudara, bahwa apa yang dialami oleh Yunus, dan Yunus pun memiliki respon yang luar biasa. Yunus menyadari saat undi itu jatuh dengan nama Yunus, Yunus mengatakan, campakkanlah aku ke dalam laut. Di dalam ayat yang 12 dikatakan, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu, menyerang kapal itu. Saudara, dalam kehidupan ini pun kita perlu mengaku. Dalam setiap keputusan kita yang salah, dalam setiap apa yang menjadi tujuan kita, tanda kutip tarsis tadi, perlu kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa
apa yang kita telah ambil keputusan itu salah. Dan perlu kita akui, seperti Yunus. Saat undi itu jatuh dalam kehidupan Yunus, nama itu diundi dan jatuh pada nama Yunus. Harusnya Yunus, wah jangan aku. Harusnya Yunus juga mengambil keputusan yang lain. Bukan mencampakkan dirinya, untuk mencampakkan dirinya ke dalam laut. Tetapi kita dapat melihat bahwa Yunus mengatakan, angkatlah aku dan campakkan aku. Mari saudara, kenapa tadi saya mengatakan kehidupan kita, mari kita lebih mengutamakan Tuhan. Sebab apa yang kita hadapi dalam problema hidup ini, tidak satupun yang kita tahu. Apa yang terjadi hari esok, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang kita percaya, hari esok akan ada selalu harapan-harapan baru yang Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya itu, saudara. Tapi kita tidak mengerti proses apa yang kita akan alami di hari esok. Peristiwa apa yang akan kita alami di hari esok, tidak ada satupun yang kita tahu. Tetapi harus yang kita percaya adalah setiap hari, hari esok, selalu ada harapan baru yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari kehidupan Yunus, saudara. Mari kita melihat tujuan, tanda kutip, kota Niniwe. Mari kita lihat dalam hidup kita, tujuan Tuhan itu adalah tujuan yang terbaik buat kehidupan kita. Walaupun tujuan Tuhan menurut akal kita gak masuk akal. Walaupun menurut kehidupan kita, tujuan Tuhan itu tidak membuat kita nyaman. Tetapi tetaplah percaya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti sempurna. Sebab apa? Kalau kita melihat dalam kitab Yunus ini, bahwa Yunus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yunus tetap sampai di Niniwe. Tetap dia mengabarkan pertobatan itu. Dan Tuhan sertai dengan luar biasa. Jadi maka dari itu dalam kehidupan kita, saudara, terkadang kita bayar lebih mahal untuk hal-hal yang membuat kita nyaman. Terkadang kita membayar lebih mahal untuk hal-hal yang masuk dengan logika kita, masuk dengan akal kita. Tetapi hari ini kita diingatkan bersama-sama. Ada kalimat badai dan ikan besar. Gelombang itu tidak bisa kita hindarkan. Tetapi dengan gelombang, badai, dan ikan besar, melalui kisah daripada Yunus ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan pun tidak pernah meninggalkan Yunus. Tuhan tetap menyertai dengan luar biasa. Nah, kehidupan kita juga, saudara, mari kita membayar lebih mahal untuk Tuhan. Mari kita memberi waktu yang terbanyak untuk Tuhan. Apa yang menjadi bagian hidup kita, pekerjaan kita, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi bagian hidup kita, kita kerjakan. Tetapi untuk selanjutnya, mari kita lebih banyak waktu juga. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam hidup kita ada 24 jam. Jam kerja kita mungkin kurang lebih 8-10 jam. Sisa selanjutnya kita beristirahat. Sisa selanjutnya juga mari kita beri waktu yang terbanyak untuk Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang menjadi tempat sandaran kita yang paling ternyaman, saudara. Hanya Tuhan yang menjadi pendengar setia bagi kehidupan kita. Dan hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Jadi ada 3 poin yang hari ini, saudara. Kenapa kita harus bayar lebih mahal untuk Tuhan? Yang pertama, karena ada sebuah hubungan yang harus atau yang perlu dipulihkan. Poin yang pertama, mengapa kehidupan kita harus bayar lebih mahal untuk Tuhan?
poin yang pertama, karena ada sebuah hubungan yang perlu dipulihkan. Lalu yang kedua, karena ada sebuah kesabaran dalam menanti jawaban doa. Dalam menanti jawaban doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan dalam hadirat Tuhan, kita nggak bisa mengatur waktunya Tuhan. Tetapi percayalah, waktu Tuhan pasti terindah buat kehidupan kita. Maka dari itu, kenapa kita harus membayar lebih mahal untuk Tuhan? Kenapa kita harus lebih membayar mahal? Supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada sebuah kesabaran dalam menanti jawaban doa. Lalu yang ketiga, karena ada sebuah talenta yang kita sembunyikan karena takut. Talenta dan karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, jangan disembunyikan, saudara. Kadang-kadang kita sembunyikan karena apa? Kita punya talenta, kita punya karunia. Tapi alasan kita apa? Malu, belum siap, belum di hati kita, belum di waktunya. Kadang-kadang kita punya alasan banyak, beribu-ribu alasan. Sibuk. Karena pekerjaan yang aku kerjakan ini dari Tuhan, jadi gak ada waktu untuk memberikan atau mengutamakan Tuhan. Alasan kita banyak. Karena tanggung jawab pekerjaan saya lebih banyak. Padahal, saudara, yang mengatur segala sesuatunya itu kembali pada diri kita. Kalau kita kerjakan semuanya dengan hati kita, saya percaya. Apa yang kita kerjakan saja setiap hari, kalau ada di hati kita pasti semuanya akan dengan sukacita dan luar biasa hasilnya. Tapi kalau apa yang kita kerjakan setiap hari sudah nggak di hati kita, maka semuanya akan menjadi kacau balau. Apalagi saudara, setiap hari aktivitas hidup kita sudah mengerti sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah memberikan hati kita untuk mengutamakan Tuhan, membagi waktu hidup kita dengan terbaik. Kita tidak melupakan apa yang menjadi bagian hidup kita. Kita tidak melupakan apa yang menjadi bagian hidup kita, waktu hidup kita untuk Tuhan. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik dan terindah buat hidup kita. Kita tidak bisa mengatur waktu Tuhan. Tetapi tetaplah percaya, waktu Tuhan itu pasti terindah buat kehidupan kita. Jadi biarlah 3 poin ini dan kita belajar dari kehidupan Yunus. Mari kita mau bayar lebih mahal untuk Tuhan. Karena saya percaya, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan supaya kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Ya, kita harus paham, kita harus mengerti. Kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan supaya kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Jadi biarlah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman Tuhan itu akan menjadi penolong. Firman Tuhan akan menjadi jawaban. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat berkat-Mu Tuhan yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat hari ini adalah berkat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar dan kami baca itu adalah berkat yang luar biasa buat kehidupan kami. Sebab perjalanan hidup kami harus berdasar pada firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan ada kuasa yang luar biasa yang akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pertolongan-Mu dan kebenaran firman-Mu, kuasa-Mu dan dengan kebenaran firman-Mu itu tidak dapat dipisahkan. Kami harus menerima kebenaran firman-Mu dengan segenap hati, segenap akal budi kami Tuhan. Supaya dalam setiap apa yang kami baca dan kami dengar, itu menjadi tanda bukti bahwa kehidupan kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya.
Terima kasih buat pesan-Mu hari ini Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat bagi para pendengar, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau juga Tuhan yang menolong, Engkau juga Tuhan yang menunjukkan jalan keluar. Sebab hamba-Mu percaya, yang lemah Engkau kuatkan. Yang sedang berbagai banyak pencobaan, problema, kelemahan dalam tubuh, Engkau akan bukakan jalan dan Engkau akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan, sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan para pendengar hari ini. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi kehidupan kami, bagi kami Tuhan, bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang terus melimpahkan kejayaan Tuhan. Engkau Tuhan juga yang melimpahkan segala sesuatu yang terbaik pada stasiun Radio Republik Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengalir dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, kasih-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami alaskan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, Host of Faith, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.